kalau orang personal branding mau dia di publik dia karakternya seperti itu. Ketika kita ketemu sehari-hari memang begitu orangnya gitu. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, hanya dia lebih kalau orang Sunda bilangnya lebih pageh gitu, lebih jelas jati dirinya di mana sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PTDI. Kita kembali lagi dalam program Bincang Santai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu calon dosen muda nih, luar biasa. Yaitu sekaligus juga praktisi public speaking dan merupakan trainer public speaking dan juga personal branding di beberapa tempat. Yaitu Mbak Noviani Nuraini. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas gimana nih? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Kita akan berbincang-bincang tentang pentingnya membangun personal branding ya, Mbak. Karena kalau istilah branding ini kita lebih akrab sepertinya dengan produk ya, branding produk gitu ya. Branding. Itu lebih ke produk branding ya Iya, sebetulnya. produk branding ya. Tetapi ada hal yang lebih inti sebenarnya dan lebih utama, yaitu bagaimana kita membangun personal branding kita. Nah, baik sebelum kita pada tema pembahasan, Mbak Novi boleh menyampaikan opening statement kepada sahabat PTD TV, silakan. Terkait personal branding ini ya. Terkait personal branding. Iya, jadi untuk sahabat PTDI ya. Yeah. Jadi untuk teman-teman semua gitu ya, personal branding ini penting banget untuk kita pelajarin. Kenapa? Karena kalau kita pernah dengar kan itu lebih ke produk ya, atau mungkin ke barang, ke jasa yang kita branding kan. Betul. Ternyata diri kita juga bisa di branding loh, bisa punya merek. ada mereknya. Ada mereknya gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang udah punya personal branding itu tanpa disadari dia udah membangun mereknya sendiri, dan ketika kita sudah membangun itu, orang lain akan kenal kita dengan merek kita, apa sih yang dikenal dengan yang mau kita sampaikan ke publik kan gitu. Nah, ini penting mau kita jadi di bidang apapun ya kan, menjadi apapun, mahasiswa, menjadi siswa, bekerja dimanapun, tidak hanya orang personal branding atau orang public speaking ya, misalnya artis atau segala macam, tidak hanya itu, kita semua perlu membangun personal branding. Nah, ini pasti seru banget dan penting untuk dipelajari, jadi emang harus perhatikan untuk acara ini ya Mas. Betul, tetap gitu. Standby ya. Nah, menarik sekali ya ketika membahas personal branding ya, karena yang di branding adalah seorang manusia gitu ya, seorang diri gitu ya, yang biasanya produk tadi, barang ataupun jasa yang dikampanyekan dengan begitu luar biasa ya, tapi ini adalah diri. Nah, oke, kita mulai kepada pembahasan pertama adalah pengertian personal branding. Nah, orang masih banyak bertanya-tanya apa sih personal branding, apa pengertiannya, maknanya dan lain sebagainya. Silakan Mbak Novi. Iya, jadi untuk pengertiannya sendiri saya gambarin secara umum aja ya gitu. Kita membangun personal branding adalah kita membangun jati diri kita nih, merek kita nih. Kita mau bikin merek kita nih apa sih yang mau dikenal ke publik gitu kan. Saya mau membangun jati diri seperti apa gitu ya. Citra diri bukan pencitraan. Itu yang selalu saya tekankan ya. Kalau beda pencitraan sama citra. Gitu ya? Iya, karena selama ini kan orang berpikirnya Mbak itu berarti pencitraan dong, bukan gitu ya. Jadi kalau pencitraan itu dia membuat citra dirinya dibuat-buat biasanya Mas, bukan dari dirinya sendiri, gitu kan? Tujuannya apa itu Mbak? Kalau biasanya kalau pencitraan ya, itu kan biasanya kita bisa lihat lah, mungkin tokoh-tokoh publik ya, atau artinya kita mau dikenal seperti apa, walaupun diri kita tidak seperti itu, supaya menarik simpati orang lain untuk memilih kita, untuk mendukung kita. Nah itu biasanya pencitraan tuh, gitu. Kalau misalnya Mas ketemu di sekitarnya gitu, ada orang yang biasanya terlihatnya begini, ternyata aslinya gini, itu pencitraan namanya. Tapi gitu kan, gitu loh. Jadi kemana-mana pun dia hadir, orang tuh kenal dia karakternya itu, gitu, yang mau dia bangun. Pancek di Nagalur, gitu. Jadi lebih jelas gitu pribadinya. Mau siapapun yang mengenal dia akan bilang seperti itu. Misalnya saya membangun, ingin dikenal sebagai orang yang memang ceria, seru gitu kan, interaktif gitu, sama siapapun kita bisa bergaul, dimanapun saya tampil, dimanapun saya ada, saya seperti itu. Jadi mau saya lagi tampil, mau saya di dunia sehari-hari, orang kan kenal Via seperti itu. Tidak ada yang berubah ketika dia tampil dengan dia sehari-hari gitu. Emang seperti itu orangnya. Jadi
nggak ada yang berubah, cuman dia lebih memperjelas jati dirinya mau di mana sih. Jadi orang kan menilai yang sama, dan itu bukan kita yang promo, halo saya tuh orangnya seru loh gitu kan. Kalau promosi kan gitu, ini enggak, cukup jadi diri sendiri. Gimana cara membangunnya supaya orang menilai kita kayak gitu, nanti yang ngasih pendapat orang lain gitu. Ternyata kamu orangnya seru ya, asik ya, nah, itu kan yang mau dicitrakan kan gitu. Nah itulah orang personal branding. Jadi lebih jelas dengan jati dirinya. Makanya itu penting banget gitu. Kenapa sih kita harus membangun itu? Kan itu kan gak hanya harus kita ketika kita tampil kan, tapi ketika kita menjadi mahasiswa, dengan kita punya personal branding yang jelas, pasti kita akan lebih dikenal sama dosen kita kan. Ya kan, misalnya kita personal brandingnya, ada orang yang membangun personal brandingnya baik, ada yang membangun personal brandingnya buruk ya kan, nakal ya kan. Coba deh Mas sebagai mungkin pengajar kan, sebagai dosen gitu. Ada mahasiswa yang Mas kenal banget karena dia anaknya bagus, pinter misalnya, berprestasi. Ada juga yang kita jadi kenal banget sama mahasiswa itu karena nakal sekali. Ya kan? Itu branding yang dia bangun. Artinya pembawaan karakter sifat itu juga kan mempengaruhi kenapa personal branding bisa terbentuk? Karena dilakukan berulang-ulang. Dan selalu konsisten dengan itu. Jadi misalnya dia udah nakal terus, terlambat terus aja kita ini anak tukang telat nih kan, kita branding dia begitu kan. Itu dia bangun dia tanpa sadar dia ngebangun sendiri brandingnya yang seperti itu gitu. Makanya orang personal branding tuh hati-hati banget dalam berkata dan bersifat karena itu pengaruh. Karena itu bersifat, sikap dipatrikan di bawah alam sadar orang ya, bahwa orang itu begini meskipun tidak sepenuhnya seperti itu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati itu. Antara pencitraan dengan personal branding. Apa masing-masing kelebihan dan kekurangannya, Mbak? Intinya gini, kalau pencitraan negatif jatuhnya. Karena gini, pencitraan itu belum tentu dirinya seperti itu. Gitu kan. Jadi misalnya gini, Mas Dudi ini mau dipilih jadi ketua media center nih misalnya, saingannya ada 3 orang nih, gimana caranya nih saya bisa terpilih kan, harus bikin citra yang bagus dong ya kan. Kalau bangunnya dengan pencitraan ya kan, Mas Yedi akan menunjukkan saya ini orangnya baik, disiplin misalnya gitu kan, menunjukkan itu disiplin, terus orangnya ramah gitu kan, sangat dekat dengan mahasiswa, sangat mengerti media misalnya gitu, menunjukkan itu gitu, bikin citra yang kayak gitu. Ternyata aslinya nggak ngerti media, terus nggak ada pengalaman di media misalnya, terus kesannya ramah, ternyata Mas judes sama orang kan gitu. Orang kan kecewa, loh dia bukannya kemarin katanya bikin citra seolahnya dia begitu, ternyata aslinya kayak gini, saya kecewa loh. Kenapa saya pilih Mas Dudi ya, kok orangnya begini. Orang kan penuh dengan kekecewaan karena tidak membangun sesuai dirinya. Beda kalau orang membangun dengan personal branding. Kalau Mas Dudi bangunnya dengan personal branding, ketika Mas mau dipilih, apa ya kelebihan saya, Mas akan tahu dirinya sendiri. Oh, saya tuh kayaknya orangnya itu rajin, misalnya gitu yang ditunjukkan, rajin. Terus saya tuh passion banget sih memang di bidang media gitu kan, pengalaman saya di wartawan dan segala macam gitu kan, misalnya gitu. Itu yang ditunjukkan gitu loh, kelebihannya. Terus saya misalnya orangnya sangat bisa berkomunikasi dengan siapa aja gitu kan, gini-gini. Nah itu yang ditunjuk, emang itu Mas banget kan gitu, misalnya gitu loh. Itu yang Mas tonjolin gitu loh. Nah akhirnya orang mengenal Mas seperti itu begitu Mas jadi ketua media center. Emang kita pas banget milih Mas Dudi, emang begitu orangnya, emang pas untuk media center ini gitu loh. Jadi emang dia apa yang kelebihan dia itu yang ditonjolin ke orang gitu loh, yang dijadiin mereknya Mas Dudi. Jadi Mas Dudi itu adalah orang yang pintar komunikasi, pintar media, terus orangnya sangat passionate di bidang media, kan itu yang mau dibangun citranya gitu loh. Nah itu loh personal branding gitu. Artinya kalau pencitraan ini tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan distrust ya. Iya benar. Tidak percaya dari orang, yang justru itu akan lebih lama dampaknya ya. Dan itu sekalinya orang kecewa itu dampaknya panjang Mas. Itu bukan hanya dia yang kecewa tapi sekitarnya. Kan nanti dia ngomong ke sana, ngomong ke sini, benar nggak? Begitu juga ketika kita berhasil membangun personal branding. Sekalinya orang, wow, takjub sama kita, dia ngomong ke sana ke sini juga. Nah, itu membuat kita terkenal akhirnya. Itu saya selalu tuh kalau ngasih ngisi ya tentang personal branding ini, saya selalu bilang tidak hanya membangun belajar public speaking ya gitu. Tapi ketika kita membangun personal branding pun itu bisa membuat kita terkenal loh, minimalnya di lingkungan kita sendiri. Kita kan dikenal orang, nggak usah ngenalin diri, orang udah tahu. Itu yang saya rasain gitu loh ketika baik buruknya udah tahu. Baik buruknya udah tahu, nggak usah ngenalin diri, orang udah tahu. Saya sering gitu, menguliti diri juga sebenarnya. Iya, karena kita selalu mempromosikan diri dengan bersikap sesuai yang kita mau citrakan. Ini saya begini loh, saya begitu loh, gitu. Dengan konsistennya kita, dengan kepribadian yang kita bangun itu,
tanpa kita harus promosi, orang tuh udah dengar dari mana-mana, oh Mbak Via tuh orangnya yang begini ya tuh loh. Oh iya saya kenal, sok kenal kadang, padahal kita nggak kenal sama dia, gitu, merasa udah kenal lama sama kita, padahal kita yang mana ya orangnya kan gitu, tapi dia merasa dekat sama kita gitu loh, karena citra kita jelas gitu, orang tuh udah tahu karakternya emang begitu gitu loh, berkesan jadi buat orang. Nah itu salah satu keuntungan yang kita dapat gitu setelah kita berhasil.